Ya, sambil nunggu teman-temannya ya. Hari ini kita akan mencoba melakukan pemodelan ARCH dan GRCH dengan menggunakan R. Cuman saya nggak sempat bikin video, jadi akan saya lakukan di sini langsung dengan mempraktekkan di R-nya. Teman-teman bisa mengikuti, itu udah saya share di chat sintaks untuk R-nya, nanti bisa dicoba. Bisa dibuka nggak? Aku ngirimnya dalam bentuk TXT. Oke. Suaraku kedengeran nggak? Oke. Nah, jadi di sini bentar dulu. Kayaknya udah lengkap ya, aku langsung aja ya. Kelihatan? Aku lagi nge-share layar. Iya, iya. Kelihatan. Ya. Nah, jadi di sini untuk ARCH sama GRCH kemarin itu biasanya karakteristiknya itu kan adalah data-data yang memiliki tingkat volatilitas tinggi gitu ya. Kemudian dicontohkan bahwa data-data yang memiliki volatilitas tinggi itu contohnya adalah data-data keuangan kayak data mengenai harga saham gitu ya. Nah itu dan untuk harga saham itu sendiri kan dicatatnya pergerakannya itu dicatatnya bisa per hari, bahkan per jam, per menit itu ada datanya. Jadi kalau teman-teman main saham gitu ya, mainan doang. Tapi kan kayaknya itu hobi anak-anak zaman sekarang gitu ya, udah mulai main saham gitu, sambil berusaha meningkatkan pengetahuan tentang finansial. Nah, jadi di sini kalau ngelihat di Yahoo Finance atau Google Finance itu teman-teman bisa men-track harga saham-saham di perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Tinggal diketikkan nama perusahaannya, kemudian nanti bisa didapatkan harga sahamnya. Kayaknya sepi banget ya kelasnya. Nanti kalau rame malah suaraku nggak kedengaran, ya nggak apa-apa. Jadi apa tadi? Nah, kemudian untuk yang akan kita gunakan di sini nanti itu adalah data
saham, stock price ya, daily stock price yang nanti akan aku ambil dari Yahoo Finance kayaknya. Nah, jadi di R itu dia punya fungsi yang bisa untuk mengambil data saham ini secara langsung gitu. Jadi nanti teman-teman install package-nya itu yang QuantMode. QuantMode itu quantitative modeling gitu ya. Jadi nanti dia dengan menggunakan library itu kita mau pakai yang get symbols itu. Get symbols ini adalah untuk mendapatkan data data tadi daily stock price, harga saham harian. Terus mulainya adalah pada saat si perusahaan itu mulai berjualan sampai dengan hari ini datanya itu. Kemudian berarti nanti yang akan dimasukkan ke dalam datanya kan berarti kita mau ambil data saham perusahaan tertentu gitu ya. Nah kemudian kita akan masukkan namanya. Nah namanya itu, nama perusahaannya itu berdasarkan ticker name, ticker apa namanya? Coba aku cek dulu. Ticker simbol. Jadi untuk tiap-tiap perusahaan itu dia punya yang namanya ticker simbol. Kalau misalkan teman-teman search perusahaan tertentu nggak tahu nama ticker simbolnya buat dimasukin ke R-nya, itu bisa di Google. Nah di sini mau pakai sahamnya Facebook, di situ ticker simbolnya adalah FB, F sama B besar. Nah cuma di sini bukan berarti aku mempromosikan sahamnya Facebook supaya nanti teman-teman masang atau ikut membeli sahamnya Facebook, enggak, tapi di sini hanya untuk buat belajar, buat contoh. Nanti untuk perusahaan-perusahaan yang lain bisa dicek sendiri, bisa diambil sendiri dengan menggunakan get symbols ini. Nah untuk sementara sekarang teman-teman bisa ambil dulu datanya di sini dengan menggunakan get symbol di dalam OneNote ini. Nanti datanya itu sudah otomatis dia berupa objek time series gitu. Jadi nanti kalau mau digunakan teman-teman tidak usah mengubah lagi menggunakan TS object. Jadi nggak usah di TS lagi. Terus sambil dicoba ya. Ini kebetulan aku udah install package QuantMode-nya, kemudian tinggal manggil library QuantMode. Terus berarti di sini yang di baris ketiga itu mau mengambil ticker simbol perusahaan Facebook tadi FB, terus dimasukkan ke dalam objek yang namanya FB. Bu, untuk ticker simbol itu nyarinya di mana ya, Bu? Apa? Ticker simbolnya itu. Ticker simbol tadi di Google. Di mau perusahaan apa? Mungkin kayak Yahoo atau Google gitu. Ya, jadi nanti ticker simbol for Yahoo gitu. Gitu aja. Okay. Jadi nanti yang dimasukkan ke situ ke dalam R-nya itu adalah ticker simbolnya itu berarti yang apa sih? Inisial. Jadi bukan nama perusahaan tapi inisialnya. Kalau FB ya berarti FB. Kalau Twitter nih kebetulan aku pas buka Twitter TWTR gitu. Kemudian untuk melihat apa saja isi dari si Facebook itu. Nah, jadi di sini untuk data yang masuk tadi yang udah kita retrieve masuk, ini adalah data Facebook. Nah, di sini terdiri dari beberapa macam data pembukaan gitu ya, pembukaan, terus pada saat posisinya tertinggi, terendah, terus harga penutupan, volume, sama adjusted close price. Jadi untuk analisis stock market itu biasanya yang digunakan adalah data harga penutupan atau bisa juga nanti diubah ke dalam daily return. Kalau yang fungsi daily return itu ada di QuantMode itu, jadi nanti kita tinggal create satu variabel yang dia menggunakan fungsi daily return. Tapi untuk sementara kita akan pakai data FB close-nya. Nah, jadi di sini aku akan pakai yang FB close. Jadi yang diambil nanti yang akan kita buat atau yang akan kita gunakan
sebagai datanya itu hanyalah yang di data ini saja, yang di FB Close saja. Bu, untuk penjelasan variabelnya ada di itu Google juga, Bu. Harga Kayak apa itu? penjelasan atribut-atributnya kayak FB open, FB high, FB low gitu. FB itu tadi. Kalau maksudnya harga penjualan hari ini itu dibuka dengan harga sekian. Terus biasanya kan dia kalau pasar saham itu kan akan dibuka pada jam berapa, misalkan let's say jam 6 pagi, jam 6 belum bangun, jam 8 pagi, nanti ditutup sampai jam 8 malam misalkan. Nah, itu berarti harga pembukaannya pas 8 pagi itu yang open itu. Nah, terus nanti yang close itu adalah yang jam 8 malam. Terus yang high low itu pas sehari itu kan dia akan naik turun tuh. Nah, paling tinggi hari itu berapa itu di high, paling rendah hari itu berapa itu di low. Gitu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Mungkin karena memang nggak main saham ya. Tapi ini buat pengetahuan karena untuk yang model guards itu biasanya untuk aplikasinya adalah ke finance karena tadi sifatnya adalah yang data volatil. Kemudian untuk mendapatkan tren data yang volatil yang bisa menggambarkan naik turun itu variansnya itu bisa nggak konsisten untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar menunjukkan datanya variansnya itu tidak konstan, itu biasanya kan butuh data yang banyak gitu ya, data yang time span-nya panjang. Ini bisa dilihat bahwa dia mulainya itu di tahun 2012. Data terakhirnya adalah hari ini, gitu, tanggal 18 November. Terus bisa juga digambarkan gitu ya. Ini untuk chart seriesnya. Nah, berarti kan di sini ada, tapi ini chart seriesnya adalah dari awal tadi, dari awal si perusahaan itu mulai berjualan di pasar saham sampai dengan hari ini. Nah, kemudian bisa terlihat bahwa ada beberapa titik gitu ya yang dia terjadi penurunan, kemudian dia naik gitu ya, penurunan, setelah turun nih terus di bawah terus itu nanti naik lagi gitu ya, terus nanti ada naik lagi, setelah naik, terus ternyata setelah naik terus turun. Nah, ini merupakan indikasi awal secara visual bahwa variansi itu tidak konstan. Kemudian di sini kita akan mendapatkan di sini berarti kita akan menggunakan data penutupan tuh ya, harga penutupan untuk dimodelkan. Berarti kita pakai yang ini. Jadi dari tabel atau data yang masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti hanya satu kolom gitu ya yang akan kita ambil. Kemudian di sini ini misal ini adalah isi sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan berarti untuk satu keseluruhan data yang kita ambil. Nah, karena di sini kita udah mengambil FB Close saja. FB Close itu berarti hanya satu kolom, satu jenis variabel dari file FB, berarti ini adalah isi datanya antara lain. Kemudian untuk melakukan proses modeling dengan guards itu kita akan menggunakan package RuGuards, RuGarch, dengan pertama kali melakukan install package RuGuards, kemudian dipanggil di library. Kemudian untuk yang lain-lain yang forecast, library forecast sama Gigi Pro 2 itu dipakai untuk menunjukkan di model awal gitu ya, modeling awal yang kita masih belum pakai ArcGuards. Jadi masih pakai Arima. Jadi di sini nanti mau dibandingkan apakah dari Arima modeling itu, kemarin kan indikasinya bahwa dari pemodelan Arima yang dilakukan, kemudian nanti dilihat residualnya gitu ya, residual square. Kemudian nanti kita lakukan tes. Kemudian kalau misalkan di situ tesnya menunjukkan bahwa ada efek arts-nya, berarti kita akan bisa lanjutkan
ke pemodelan guards. Tapi biasanya untuk yang stock price itu udah pasti akan memerlukan model guards, tapi model guards yang mana gitu. Jadi karena sifatnya tadi, karena dia memang sudah sangat volatil, jadi tanpa melalui tahapan ini, tahapan dicek apakah efek ARCH-nya itu ada, itu biasanya orang pada saat melakukan analisis finansial itu udah langsung akan mengaplikasikan model guards-nya. Kemudian ini udah diinstal, dipanggil, kemudian ini yang pertama berarti aku pakai yang auto Arima gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari ACF-nya, ini kan datanya panjang gitu ya, tapi ini kan berarti menunjukkan bahwa dia menuju ke nolnya itu kan lambat. Di indikasi yang kemarin di penjelasan di slide kemarin itu kan aku juga udah tunjukkan di situ indikasi bahwa dia membutuhkan model guards gitu. Ini juga untuk ACF-nya. Spike-nya ada di beberapa tempat gitu. Nah, kemudian untuk untuk mendapatkan model yang sederhana dari Arima, model Arima yang sederhananya, aku langsung pakai auto Arima. Kemudian nanti dari situ kita akan dapatkan residualnya, kemudian kita uji. Nah, ini ya modelnya, berarti Arima 310 with drift. Kemudian kita tes, kita fitting gitu ya, kita fitkan. Kemudian nilai residual dari fittingnya ini masukkan ke variabel R. Terus kita ambil R kuadrat. R kuadrat itu sama dengan R kali R. Ini kemudian ini adalah ACF dari square residual. Kemudian ini adalah PACF residual. Kemudian untuk melakukan melakukan uji apakah di residualnya itu terdapat efek ARCH, kita pakai yang ada di library MTS. Library MTS, kemudian kita lakukan ARCH test. ARCH testnya adalah ke nilai residualnya. Jadi yang dimasukkan adalah nilai R, ARCH test S. Jadi di situ H0-nya adalah tidak ada ARCH efek, kemudian H1-nya itu ARCH efeknya preset. Oke. Ya, jadi di sini p-value-nya tuh sangat kecil, sama dengan 0 malah. Nah ini berarti maksudnya 0, mendekati 0 gitu ya. Berarti terdapat efek ARCH, berarti kita bisa melanjutkan ke guards modeling. Gitu. Nah, di sini untuk proses selanjutnya di dalam proses guards modeling dengan menggunakan RU guards ini itu kita akan memasukkan dulu. Jadi kita akan membuat spesifikasi modelnya dulu, kemudian baru akan dicek gitu. Jadi yang dilakukan pertama itu nggak langsung ujuk-ujuk ketemu satu model tertentu yang langsung fit gitu ya, tapi kita akan menetapkan dulu spesifikasinya. Kemudian spesifikasi model itu maksudnya order dari guards-nya. Kemudian kita akan kasih tahu si R-nya itu bahwa kita memilih spesifikasi ini, kemudian baru dilakukan fitting gitu. Nah nanti berarti di sini kalau misalkan kita mau mendapatkan
model forecasting yang terbaik, berarti seleksinya kita bisa memilih dari nilai IC yang paling kecil sama dengan seleksi model yang sudah pernah kita lakukan. Jadi nanti kita akan menyiapkan beberapa spesifikasi gitu ya, spesifikasi GARS. Kemudian nanti kita akan bandingkan yang mana yang nilai IC-nya itu yang paling kecil. Nah, di sini untuk di model yang pertama itu kita kasih nama FB1, kemudian fungsinya adalah UGART spec, berarti ini adalah univariat karena kita masih bekerja dengan satu variabel, kemudian satu variat gitu ya. GART specification, dan di dalam spesifikasinya itu nanti kita akan menyebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah variance model dari atau GARTS modeling yang mau kita gunakan itu apa, ada beberapa macam gitu ya. Biasanya untuk yang di awal kita pakai yang standar GARTS dulu, jadi di sini S-GARTS ini adalah standar GARTS. Kemudian GARTS ordernya itu kalau yang di sini berarti kita bisa untuk yang standar itu berarti nilainya adalah 1-1 gitu ya. GARTS order 1-1, kemudian min model berarti di sini kita akan di dalam min model akan memodelkan nilai minnya. Nah, di sini kita akan bisa memasukkan arma model. Jadi di sini kalau GARTS-nya itu kan akan memodelkan dari residualnya kan. Berarti kita bisa mix ke kemudian kita bisa mix yang di residualnya kita modelkan, terus nilainya pada saat melakukan prediksi kita juga memodelkan dengan arma juga gitu. Kalau misalkan armanya mau dikasih order tertentu ya berarti dikasih angka, kalau misalkan dia nggak pakai hanya GARTS saja berarti dia akan ordernya itu adalah 00. Kemudian untuk distribution model ini bisa dipilih conditional distribusi yang akan kita pakai. Di sini bisa mengikuti normal atau student. Nah, di sini yang standar itu dia pakai yang student. Kalau misalkan kita nggak menuliskan nggak menuliskan spesifikasinya, ketika teman-teman mengetikkan UGART spec saja itu berarti GARTS armanya itu nilainya adalah GARTS ordernya 1-1, kemudian armanya adalah 1-1. Kemudian setelah setelah dimodelkan, kemudian nanti di fitkan gitu ya. Jadi ada proses fitting. Nah, nanti kita akan bandingkan untuk nilai AKI-nya. Terus kita panggil untuk nilai IC itu ada di bagian tengah. Mana dia? Oh, ini ya. Jadi di sini nilai IC-nya adalah ini ya, 4,12. Nah, kemudian kita bisa membuat model yang lain. Di sini aku bikin ada 3 gitu ya. Jadi yang armanya itu 00 dan armanya itu 22.
Tadi 4 komaan ya. Ini dia 10. Berarti memang harus diisi armanya ya. Coba yang 2. Dia 4,1. Ya, bedanya sedikit sih, kan tadi 4,12 ya Pak ya. Yang ini 4,11 ya gitu. Jadi misalkan mau pakai yang satu-satu juga nggak apa-apa, bedanya kecil. Nah, kemudian setelah berarti kan kita akan pilih yang mana? Yang ini ya. Yang 2. Tadi yang 3 dong. Yang 3. Nah, yang 3 berarti keliru. Ini berarti kita akan melakukan prediksi. Nah, di sini di baris ini kita akan melakukan prediksi. Memprediksi dengan UGARBOOT, Univariate Guards Bootstrap. Jadi di sini untuk pemilihan dia bootstrap atau metodenya yaitu nanti bisa dicek di manualnya ArchGuard. Jadi nggak cuma pakai bootstrap, bisa dikombin di situ. Tapi sementara kita pakai yang defaultnya biasanya pakai bootstrap. Terus di sini berarti kita mau prediksi pakai yang Guards 3. Model yang ketiga tadi ya berarti ya. 3. Terus NL head ini adalah number ahead. Berarti kita mau prediksi berapa hari ke depan. Ini 10 hari ke depan. Kemudian metodenya itu mau yang parsial atau full. Mau ngambil yang keseluruhan atau sebagian dari nilainya. Terus nanti bisa diplotkan. FB2 FB3 predik. Oh, harusnya FB3. FB3. Ini kan semua udah FB3 ya kan? FB, FGARS3, FGARS plot yang terakhir mana dong? FB3 predik. Ya. Berarti di sini kita mau memilih yang series dengan standar error code. Nanti di sini akan ditunjuk. Misalkan kita pilih yang series dulu. Salah. Itu masih FB. Sampai. Masih FB2 predik. Ini udah nih. Itu selection. Ngeklik yang plot tadi ya, yang plot. Coba di 0 dulu Bu, biar exit. Selectionnya 0 dulu. Ya baru FB3. Plot FB3. Yang ini kan? Enggak. FB3. Kita lihat satu. Nah ini kok gambarnya kecil. Yang ini berarti ya. Nah ini tuh menunjukkan kalau yang merah itu adalah forecast-nya, nilai forecast-nya, kemudian yang biru dan nilai yang ini semua biru, maksudnya yang di sini sama yang ini sama yang ini itu adalah nilai prediksi yang paling optimis gitu. Ini adalah nilai yang paling optimis, forecast yang paling optimis.
Kemudian ini adalah yang konvensional tapi yang masih dinilai tingginya gitu ya. Nah, kalau yang di bawah itu sama tapi dia mengambil nilai bawah. Jadi yang ini adalah yang paling pesimis, kemudian ini yang konvensional rendah gitu. Jadi di sini kalau dilihat berarti dia kenaikannya itu kurang dalam 10 hari mendatang itu udah masih menunjukkan yang polanya itu masih mendatar gitu. Jadi kalau berarti kira-kira kalau kalian lihat harganya ke depan itu kira-kira masih nggak ada peningkatan, kira-kira mau beli saham apa enggak? Yang nanti dia nilainya itu makin lama akan makin meningkat. Kalau dia makin lama makin meningkat kan ketika kalian punya, berarti yang kalian punya itu akan semakin lama akan semakin mahal kan. Jadi makin menguntungkan ceritanya. Terus udah. Nah sekarang kalian bisa coba untuk yang perusahaan lain tuh. Ceritanya kalian mau beli saham, ceritanya. Kan sebenarnya saham tuh murah ya, asal belinya selembar. Kalau berlembar-lembar ya mahal, tapi kalau belinya satu gitu kan kayaknya masih terjangkau. Terjangkau tapi nggak makan 2 bulan. Uang saku mas, uang saku. Kalian sebagai mahasiswa ya, bukan Nah, berarti nanti di sini kalian di situ kan ada banyak perusahaan gitu ya. Jadi kalau yang Facebook itu kayak seperti itu. Karena kalau yang dilihat kalau sekarang mungkin yang Facebook itu dia cenderung flat gitu ya. Kalau di periode sebelumnya, kalau yang harga si sahamnya Facebook itu tadinya dia kenaikannya tuh lumayan tinggi gitu di periode sebelumnya. Kalau yang sekarang kan kita udah kemix sama yang pandemi itu ya, jadinya itu juga termasuk akan memicu volatilitas itu. Berarti kalau yang sebelumnya itu dia akan terpengaruh oleh hal-hal yang lain gitu ya selain pandemi karena belum ada pandemi. Tapi untuk yang di tahun ini terutama yang mulai bulan Maret dan sebagainya, Maret kemarin itu semuanya akan terpengaruh nilai ini, terjadi konstruksi ekonomi. Nah, nanti kalian coba terus perusahaannya bebas gitu ya. Ini kayaknya bisa cuman gini, kan si perusahaan itu dia masuk ke pasar sahamnya beda-beda waktunya. Jadi itu yang akan menentukan si seriesnya itu ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek gitu. Nah, kalian bisa pilih perusahaan mana aja, terus kalian coba. Kemudian nanti di submit sebagai responsi. Yang di submit itu aja dalam bentuk udah dalam bentuk words gitu ya, jangan file R-nya, jadi tinggal di copy aja. Nanti untuk nilai prediksinya juga sama 10 hari gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya tadi, kemudian kalian munculkan nilai prediksi. Ini kan untuk forecasting gitu ya, untuk aplikasi finance itu biasanya adalah ke forecasting. Jadi memilih model terbaiknya itu adalah untuk kepentingan forecasting. Jadi yang mana yang paling akurat supaya nanti si calon pembeli sahamnya itu dia bisa membuat perhitungan. Tentu saja yang di sini kan yang ingin beli saham kan ceritanya dia belinya akan banyak gitu ya, jadi tentunya ada banyak uang yang istilahnya yang dipertaruhkan. Kalau misalkan dia salah, harusnya beli ini, jangan beli yang itu, ternyata dia rugi gitu kan, bisa ruginya itu berlipat gitu kan, karena harganya satu saham bisa mengalami penurunan yang berlipat-lipat. Itu terus sama ini kemarin kan yang yang tugas ya, tadi si Agnes bilang
Aku juga lupa lagi, padahal aku udah catat dulu. Nah, cuman sayangnya tuh catatannya itu yang nggak ada. Aku cari di kantor juga nggak ada. Aku ingat aku catat di buku, apa di kertas gitu, aku selipin. Terus gini, kan waktu itu untuk papernya kan dikumpulinya tanggal 4 ya. Tanggal 4 Januari. Apa due date-nya. Itu sudah dalam bentuk paper. Nah, terus waktu itu kan kita mau ada sesi sesi apa namanya? Presentasi, itu kan? Iya, Bu. Sesi presentasi yang pair gitu kan, yang satu present, yang satu sebagai pembahas gitu. Nah, untuk tadinya kan mau aku cicil yang di pertemuan, aku bilangnya sih pertemuan 11 apa 12, Nes? 12, Bu. Oh, 12. Wah, masa. Jadi 12, 13, 14 gitu. Cuman kayaknya aku mundurin aja semua di pertemuan 14 gitu. Jadi semuanya khusus untuk presentasinya itu nanti di pertemuan ke-14 semuanya. Tapi kan di sini ada 39 bagi 3. Angkanya susah sih. 39 bagi 3. Kemarin kan satu kelompok 3 orang. Iya, ada 12 kelompok, Bu. Oh, 12. Oh, yang ada yang 4 ya? Berarti kan ada 12 kelompok. Berarti kan 6 presentasi. Gitu. 6 presentasi, satu kali presentasi, maksudnya satu sesi gitu lah, sebutnya 15 menit. 15 kali 6, 90 menit. Jadi masih cukup kan? Jadi misalkan kita jadiin satu pertemuan itu tuh masih cukup gitu, nggak lewat dari 2,5 jam. Kita sekali ketemu kan 150 menit kan? Masih sisa gitu. Jadi kalau misalkan ada ya yang keluar masuk, mau nyangkut ke Zoom-nya nggak bisa, nah gitu masih bisa tertangani. Jadi nanti kita di pertemuan terakhir ya, presentasinya semua, terus majunya terserah, pasangannya juga terserah. Aku taunya beres sih, taunya aku nggak, habis ini langsung gitu. Terus waktunya itu presentasinya 10 menit, diskusinya 5 menit. Jadi kayak di conference itu loh. Jadi presentasi terus nanti tanya. Tapi kalau biasanya kalau di conference itu suka sepi ya kan. Ada yang nanya nggak ada. Kayak kita lagi kuliah gini nih. Ada yang nanya nggak, krik gitu. Jadi tapi sih kan harus nanya gitu kan. Kemarin kan perjanjiannya ada tim pembahas yang akan memberikan pertanyaan gitu. Tapi karena waktunya terbatas, yang nanya tim pembahasnya itu saja gitu. Nah, supaya kita sama-sama enak, nanti yang presentasi bikin video aja. Jadi nanti kalian buat video presentasi, terus di-upload di YouTube, nanti linknya di-share ke kelas. Gitu. Sebenarnya bisa sih nanti aku nge-share dari aku nyetelin YouTube gitu kan, cuman aku takutnya kalau pas lagi jatah di rumah gitu, aduh nanjaknya nggak kuat sinyalnya kalau dari rumah. Kalau pas di kantor mah kayaknya kuat-kuat aja. Jadi biar mudah, terus nggak terkendala sinyal, itu kita pakai di YouTube. Jadi in case nanti yang tim presentasi itu sinyalnya nyangkut di pohon kelapa, teman-temannya masih bisa ngelihat di YouTube masing-masing gitu. Kebayang nggak? Maksudku tersampaikan nggak? Iya, Bu. Ya, jadi yang presentasi juga bisa pas 10 menit gitu. Kalau nanti pas live begini terus kan gantian tuh ya kan? Kalian biasanya karena presentasinya bertiga, kan ganti-gantian. Nanti yang satu sinyalnya timbul tenggelam. Oh, telepon. Nungguin dia masuk lagi. Akunya bos yang nggak sabar. Jadi padahal aku juga yang sering sinyalnya busuk. tapi memang kayaknya kalau nge-share screen itu dia harus sinyalnya lebih kuat gitu ya.
Perasaan aku kalau ikut rapat gitu yang sebagai peserta yang pasif ya, maksudnya cuma dengerin doang, terus nggak pakai video gitu. Tapi giliran ngajar yang harus nge-share bahan itu, terus tahu-tahu dia freeze gitu di tengah-tengah, kan males. Jadi gitu aja. Kemarin aku ikut conference yang kayak gitu, jadi kita buat video dulu, terus ditaruh di YouTube, kita kasih link YouTube-nya ke panitia, terus panitianya ngedownload, terus pas saat hari hanya itu si panitianya nyetelin video YouTube-nya itu, terus sesi pertanyaannya yang langsung gitu. Kadang pertanyaannya pun karena keterbatasan, kan suka ada yang itu tuh sinyalnya juga terus ditulis di chat gitu. Dan itu lebih cepet waktunya tuh pas gitu, 10 menit gitu. Tapi videonya pakai muka ya. Maksudnya kayak gini nih, kan bikin videonya itu yang kalian bikin Zoom terus bertiga, terus nanti semuanya kan share muka gitu kan. Videonya on, terus kalian rekam, terus diupload ke YouTube gitu. Ya Bu, kita udah tahu ya, aku cuman sharing gitu. Terus 10 menit baginya, kalau baginya ya terserah gitu ya. Kalau kalian pengen yang precise berarti 3,5 menit. Ada pertanyaan? Berarti aku tulis. Berarti di pertemuan terakhir ya. Ini biar kalian juga ada waktu juga kan? Atau kalian udah jadi? Udah pengen langsung aja Bu, kita udah jadi gitu. Belum Bu. Semuanya ngasih tugas ya? Kita nggak jadi kasih tugas ya, gimana ya? Tapi aku sebenarnya nggak mau ngasih tugas, cuman kan udah terlanjur. Bohong. Nggak deh, karena kan yang sekarang kan harus ada tugas, terus udah nggak ada tugas, kita nggak ada tugas pribadi kan, tugas individu nggak ada, kuis juga nggak ada, terus berarti cuma tugas UTS sama UAS, udah itu aja. Jadi aku mau kasih diskon lagi itu udah nggak bisa gitu. Aku mau kasih diskon lagi, berarti aku kasih diskonnya itu cuman memundurkan waktu itu. Jadi yang tadinya kalian presentasi, berarti kan nanti yang pertama kali, tadinya kan mau aku bagi ke 3 pertemuan, berarti kan ada 2 gitu ya. Jadi kelompok pertama, kedua lah istilahnya, itu akan presentasi duluan. Kalau sekarang kan berarti semuanya akan presentasi di waktu yang sama. Jadi masih punya jatah waktu, kita minggu ke-10 ini ya, berarti masih lama banget. Yang tadinya kalian mau ngerjain ya kan udah setting date buat nanti kita kerja kelompok Zoom meeting. Wow, ternyata diundur sama Bu Nuka ngerjainnya nanti. Sama aja. Kalau yang udah janjian, dilanjutin aja nggak apa-apa. Makin cepat makin baik. Berarti kan nanti di akhir-akhir tuh kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan yang lain. Gitu. Bukan berarti santai juga sih, tapi maksudnya bisa dikerjakan buat yang lain. Aku kasih waktu juga karena kayaknya aku bakal terlambat ngasih nilai UTS. Gitu. Kan harusnya akhir minggu ini nih, Jumat. Ya kan. Kemarin kan aku bilang kalau nanti ada tanggal pengumpulan UTS aku nggak terlambat. Sekarang kayaknya aku akan terlambat. Karena belum aku pegang. Filenya belum aku, kemarin doang yang cuman aku cek-cek sampel, terus udah. Kita minggu terakhirnya kapan sih? Sebelum tanggal 4 ya, berarti tanggal 30 ya? Kalau minggu terakhir perkuliahan sekitar belasan Desember itu, Bu. Masa? Di libur kalender akademik. Sorry.
Oh iya ya, ini libur panjang. Berarti tanggal berapa ya? 16 ya. Berarti tanggal 16. Ini sekarang masih, wah 1 bulan. Sama. Yang aku tulis. Berarti semua di minggu terakhir tuh, semuanya aku geser semua jadinya. Yang mikro juga, yang time series juga. Yang nggak ada presentasi cuman Medpen. Dah dulu ya. Dah, yakin nih? Udah nih? Mau nanya Bu, Waduh, nggak mau. Pak. tadi Bu yang nanya masalah codingan. Itu yang pertama kan tadi kita nyari R kuadrat terus nyari ACF sama PACF-nya itu. Setelah dapat plotnya itu kesimpulannya apa ya Bu, tadi masih bingung. Oh itu plotting residualnya berarti apa, kalau ACF sama PACF itu kan kita mau melihat secara visual. Berarti dia butuh Gauss model gitu. Terus tapi kan kemarin secara visual kita nggak bisa langsung menyimpulkan, berarti tambahkan yang art test-nya itu, art test. Karena tetap deteksi awal secara visual itu kan cuman buat apa ya, cuman buat ya mendeteksi, tapi bukan buat untuk meyakini untuk dijadikan alasan utama. Kita butuh Gauss modeling, tetap harus ada tesnya gitu. Cuman kalau untuk data finansial itu, data stok terutama itu hajar, biasanya kayak gitu, udah langsung Gauss modeling. Berarti tadi itu ngelihatnya gara-gara banyak yang lewat ya Bu? Yang Gara-gara yang banyak yang lewat? Siapa? Yang lewat garis putus-putus itu Bu? Oh iya. Apa dia itu tuh volatil. Baik Bu. Terus yang ARMA model tadi angka-angkanya gimana Bu? Jadi yang 110022 tadi milihnya jadinya gimana Bu? Atau kita cari kombinasi yang kecil gitu? Enggak, Coba nilainya tetap, seleksi modelnya kan tetap pakai IC. Yang ARMA model tadi kan dibikin ada 3 Bu, yang 11 terus 00 Iya. 22. Itu memang cuman 3 itu aja, maksudnya kenapa nggak 12 atau 21 gitu? Atau ya biar 01? cepat. Kalau kamu mau nambahin nggak apa-apa. Oh iya. Oke Bu. Karena ini untuk menentukan ini loh, jadi untuk yang Gauss modeling itu dia kayak masih kita tetap karena kita harus ngasih spesifikasi duluan baru kita fittingkan kan. Berarti kan ini ada proses trial and error-nya. Jadi kayak yang tadi udah 4, terus pas aku masukin lagi dengan armanya 00 ternyata dia malah makin tinggi gitu. Jadi ada kemungkinan ketika kita buat spesifikasi lagi IIC-nya itu nggak membaik gitu. Jadi kita butuh alternatif. Baik Bu, paham, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kayaknya oke ya. Kita udah lama nggak ketemu loh ya sih. Ternyata aku udah berabad-abad. Oke, kalau udah bisa dilanjutkan mumpung masih ada waktu buat mencoba-coba tadi ya. Semoga jaringannya terampuni gitu. Karena kan harus nge-download data gitu. Tapi kayaknya cepet ini. Kemarin aku juga nyoba di rumah itu pakai yang wifi rumah, nggak terlalu lama. Jadi nggak terlalu besar juga datanya. Kan nggak, isinya juga cuma 5 variabel. Makanya bisa dipilih-pilih perusahaan yang milihnya random aja, terserah, supaya bisa dapat series yang panjang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Tadi jangan lupa nanti diupload sebelum sesi ketiga berakhir. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.